Selamat datang di kuliah mekanika bersama saya Hari Mahardika, staf pengajar dari FMIPA ITB. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah gaya sentral yang kali ini membahas tentang grafik gaya kuadrat terbalik. Mari kita ikuti materi kuliah dengan seksama. Pada segmen yang lalu, telah kita dapatkan fungsi energi potensial efektif untuk gaya kuadrat terbalik sama dengan K per R ditambah L kuadrat per 2mr kuadrat. Bila fungsi ini digambarkan dalam bentuk grafik, maka kita akan menemui beberapa trio. 1. Bila K positif dan L tidak sama dengan 0, artinya gerak partikel dipengaruhi gaya tolak-menolak dan besar energi potensialnya dominan bergantung pada faktor 1 per R kuadrat. 2. Bila K positif dan L sama dengan 0, artinya partikel dipengaruhi gaya tolak-menolak dan besar energi potensialnya bergantung pada faktor 1 per R. 3. Bila K sama dengan 0 dan L tidak sama dengan 0, artinya gerak partikel konstan dan besar energi potensialnya bergantung pada faktor 1 per R kuadrat. 4. Bila K negatif dan L tidak sama dengan 0, artinya gerak partikel dipengaruhi gaya tarik-menarik dan besar energi potensialnya dominan bergantung pada faktor 1 per R kuadrat. 5. Bila K negatif dan L sama dengan 0, artinya gerak partikel dipengaruhi gaya tarik-menarik dan besar energi potensialnya bergantung pada faktor 1 per R. Dari kelima senario di atas, kita akan fokus pada kasus K negatif dengan L tidak sama dengan 0, yang artinya gerak partikel dipengaruhi gaya tarik-menarik dan besar energi potensialnya dominan bergantung pada faktor 1 per R kuadrat. Contoh sistem yang memiliki kasus seperti ini kita jumpai pada pergerakan benda langit yang mengelilingi suatu bintang. Salah satunya adalah gerak planet Merkurius dan Bumi yang mengelilingi matahari. Ingat bahwa gerak dari benda yang dipengaruhi gaya sentral bergantung pada nilai energi totalnya. Pada kasus Merkurius, nilai energi total memotong di titik dekat minimum dari kurva energi potensial efektifnya. Ini artinya E total Merkurius menghasilkan orbit planet yang memiliki jari-jari tunggal atau 1R dan lintasan orbitnya berbentuk mirip lingkaran. Sedangkan pada kasus Bumi, nilai energi totalnya memotong di atas titik minimum dari kurva energi potensial efektif, yang artinya E total Bumi menghasilkan orbit yang memiliki dua buah jari-jari sehingga mengakibatkan lintasan revolusi Bumi terhadap matahari berbentuk elips dan menghasilkan titik terjauh Bumi matahari yang disebut sebagai aphelion dan titik terdekat Bumi matahari yang disebut sebagai perihelion. Terima kasih telah mengikuti materi grafik gaya kuadrat terbalik. Kita akan lanjutkan kuliah kita pada pembahasan mengenai solusi persamaan gerak gaya kuadrat terbalik pada segmen selanjutnya.